Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan sesungguhnya bagi kalian semua, pada diri para utusan Allah itu terdapat uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik, contoh teladan yang sempurna, liman kana yarjullah, tentang cara kembali kepada Allah. Apa artinya kembali? Kapan sesuatu itu harus kembali? Sesuatu itu harus kembali kalau dia pernah berpindah. Sesuatu itu harus kembali kalau dia pernah berubah. Jadi siapa yang harus kembali? Yang harus kembali tentu saja yang pernah bergeser dari tempat asalnya. Dari mana kita asal? Dari Allah. Pada saat permulaan Allah menciptakan kita, di alam asal di sana, di alam alastu dalam bahasa Quran, saat itu kan kita itu sedang bertawaf kepada Allah. Kemudian Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu kita serempak menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku bersaksi. Saat itu kita masih telanjang tanpa tubuh. Saat itu wujud kita belum seperti wujud hari ini. Saat itu kita belum diberi tubuh. Karena saat itu Allah belum merasa perlu untuk memberikan tubuh. Jadi kalau begitu, kita ini pernah ada di alam asal. Dan di alam asal itu kita menyaksi kepada Allah. Dampak dari penyaksian kita kepada Allah tentu saja kita dapat mengingatnya. Jadi semua kita itu di alam asal, semuanya yang diingat cuma satu, yaitu Allah. Kemudian ya, sang jiwa ini diutus oleh Allah. Kemana? Ke alam dunia ini. Lalu agar sang jiwa ini menjadi produktif dan bisa melakukan sesuatu di alam lahir ini, maka sang jiwa kemudian diberi sarana. Sarananya yang bernama tubuh jasmaniah kita. Jadi sebetulnya tubuh jasmaniah ini adalah sarana yang diberikan Allah agar sang jiwa bisa berkarya di sini. Dan untuk berkarya diperlukan tubuh ini. Itu sebabnya ketika manusia tidak berkarya di alam semesta ini, dalam konteks membiarkan dirinya digunakan Allah untuk tujuan Allah, tidak berkarya dan tidak menjadikan dirinya bernilai di hadapan Allah, sesungguhnya dia telah keluar dari tujuan awal penciptaan Allah terhadap dirinya. Itu sebabnya manusia harus menyadari bahwa sesungguhnya dia diadakan oleh Allah untuk tujuan Allah. Dia diadakan oleh Allah bukan merupakan suatu kebetulan, tapi dirancang keberadaannya sesuai dengan kepentingan Allah akan dirinya. Makanya mereka yang telah menemukan peran dirinya di dunia ini, sehingga menjadikan dirinya bernilai di hadapan Allah, itulah orang yang telah mengerti mengapa dia diciptakan oleh Allah. Jadi kita itu awalnya itu mengenal. Awalnya kita itu menyaksi. Bahkan tidak ada yang diingat kecuali dia. Tapi setelah dia itu dimasukkan ke dalam sarana tubuh ini, maka manusia mengalami suatu pergeseran. Yang tadinya ingat menjadi tidak ingat. Yang tadinya kenal menjadi tidak kenal. Makanya manusia telah berpindah dari tempat asalnya. Telah berubah dari kondisi awalnya. Itu sebabnya hutang manusia yang paling besar adalah ketika dia tidak mampu
mengembalikan dirinya sebagaimana asalnya dia mengenal kepada Allah. Jadi kalau sampai mati, manusia itu tidak mampu menggunakan tubuhnya sebagai sarana, bukan sekedar untuk berkarya, tapi untuk mengembalikan sang jiwa kepada Allah. Sampai mati dia tidak mengerti bagaimana cara menggunakan tubuh untuk mengantarkan sang jiwa kepada Allah. Berarti hutang itu akan terbawa mati. Itulah hutang yang paling besar. Maka diutuslah para utusan Allah. Untuk apa para utusan Allah itu? Liman kana yarjullah. Untuk mengajarkan bagaimana cara kembali kepada Allah. Nah, bahasa lain dari kembali adalah taubat. Taba yatubu taubatan. Kata taubat ini pun telah mengalami degradasi makna. Sehingga taubat yang kita pahami dari kebanyakan orang memahaminya dengan taubat dari aslinya berdasarkan lugotnya di dalam bahasa Arab itu pun sudah menjadi berbeda. Padahal taubat itu artinya adalah kembali, sama dengan yarju. Makanya tugasnya para rasul itu sebenarnya cuma satu. Mengajarkan kepada manusia bagaimana cara kembali. Siapa yang sudah kembali? Yaitu mereka yang telah menemukan cara untuk kembali, mengamalkan cara itu sehingga dia bisa menyaksikan apa yang pernah saksikan di alam alastu dalam kehidupan yang sekarang ini sebelum dia mati. Ketika dia bisa sukses sampai di situ, maka dia telah menyelesaikan hutangnya kepada Allah. Itulah intisarinya agama. Makanya din itu dari kata dain. Dain itu artinya utang. Jadi kenapa orang harus beragama? Intinya adalah untuk membayar utangnya agar dia bisa kembali ke titik asalnya. Mencontoh sunnah Rasul tentang cara untuk mengembalikan dia ke titik asalnya itu, itulah sebetulnya intisari dari agama. Baik, kita kembali kepada pembicaraan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kalian semua pada diri para utusan Allah itu terdapat contoh yang sempurna. Tentang apa? Liman kana yarjullah, contoh tentang cara kembali kepada Allah. Begitu kita mendapatkan cara itu, maka wal yaumal akhir, di hari kemudian setelah hari ini, wa zakarallaha katsira, maka kita akan ingat Allah lagi banyak-banyak sebagaimana keadaan kita di alam asal. Jadi kalau sampai hari ini kita belum bisa mengingat Allah sebagaimana kita mengingatnya, sebagaimana kita di alam asal, berarti sesungguhnya kita masih punya utang. Itulah intisarinya, diutusnya para utusan. Di zaman Nabi Muhammad, tentu saja, para kaum itu belajar langsung kepada Nabi Muhammad. Bagaimana sepeninggal Nabi Muhammad? Tidak usah khawatir. Karena Allah sudah bilang tadi, wa ma arsalnaka illa bilisani qaumihi. Untuk setiap zaman, untuk setiap komunitas, apapun bahasanya, Allah akan mengutus para utusannya sebagai penerus dari tugas kerasulan yang telah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad dan rasul-rasul sebelumnya. Artinya tugas kerasulan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Makanya Nabi pernah menyatakan, berbahagialah kalian yang hidup sejaman dengan aku, karena kalian mendapatkan ilmu langsung dari tanganku. Tapi jauh lebih bahagia lagi umatku
yang hidup tidak sezaman dengan aku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Jadi hal yang luar biasa. Kalau umatnya Nabi Muhammad yang sudah ditinggalkan beliau 1400 tahun yang lalu, tapi masih bisa mendapatkan warisan ilmunya sebagaimana yang diterima oleh para sahabat waktu itu langsung dari tangannya. Nah, itulah pentingnya kita mengkaji Al-Quran seperti ini sehingga kita menjadi mengerti ya apa sesungguhnya esensi dari tugas para utusan Allah. Ketika seseorang itu sudah bisa mencontoh uswatun hasanah yang dibawa oleh para utusan, sehingga dia menjadi mengerti bagaimana cara kembali kepada Allah. Bukan saja dia menjadi orang-orang yang mampu mengingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, tapi di Quran surat Al-Fat ayat yang terakhir, Allah menceritakan sifat-sifat utama orang-orang yang sudah mampu mengikuti uswatun hasanah tentang liman kana yarjullah yang dibawa oleh para utusan Allah. Apa saja cirinya? Allah menyatakan di dalam Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Ada berapa kata yang penting di situ kata kuncinya? Kata kunci yang pertama adalah Muhammad. Kata kunci yang kedua adalah utusan Allah. Tadi sudah saya bahas bahwa tugas dari para utusan itu adalah mengembalikan manusia kepada Allah, mengajarkan cara untuk kembali kepada Allah. Kalau di dunia ini dia bisa kembali kepada Allah, maka ketika mati tidak ada lagi tempat yang layak untuk dia kecuali Allah. Cocok dengan ayat yang mengatakan faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia, lebih buta di akhirat dan jalannya lebih sesat. Artinya, barang siapa yang melihat di dunia, maka dia akan melihat di akhirat dan jalannya tidak sesat. Dia akan kembali kepada Allah. Ayat yang kita bahas malam ini, ayat yang biasa, sudah sering kita dengar. Tapi saya akan coba petakan supaya ayat-ayat ini menjadi lebih jelas strukturnya di dalam pikiran kita. Sehingga akan membangun keimanan yang lebih kuat lagi ya untuk diri kita masing-masing. Baik, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau Muhammad itu utusan Allah, berarti tugasnya Muhammad yang paling utama adalah mengajarkan cara untuk kembali kepada Allah. Itu tugas utamanya. Inilah yang barangkali sekarang sudah kurang dipahami oleh umatnya Nabi Muhammad. Cara untuk kembali kepada Allahnya, ini yang ditinggalkan. Akibatnya, kita tidak menyaksikan hari ini umatnya Nabi Muhammad sebagaimana yang diceritakan dalam Taurat dan Injil, bahwa umatnya Nabi Muhammad itu penuh dengan kelembutan, penuh dengan kearifan, wajahnya bercahaya, tawadu, qanaah, lapang, yang mencerminkan pribadinya seorang Muhammad. Jadi mencari orang-orang yang sebagaimana diceritakan dalam Quran surat Al-Fat, yang diramalkan dalam Taurat dan Injil, ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad itu seperti yang saya bicarakan tadi, sekarang ini sudah merupakan barang yang langka. Pertanyaan besarnya adalah kenapa itu terjadi? Padahal begitu banyak orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Sekarang sudah tahu jawabannya. Jawaban yang paling inti adalah
Karena kita lupa terhadap esensi dari tugas para utusan yang sebenarnya. Nah, ini yang barangkali sekarang ini sudah ditinggalkan. Kalau kita mendengar ceramah tentang Nabi menyatakan, sudah aku tinggalkan kepada kalian semua 2 pusaka. Kitabullah wa sunnatur Rasul. Barang siapa yang berpegang kepada dua-duanya tidak akan tersesat selamanya. Hadis itu sering kita dengar. Masuk di telinga kanan, keluar di telinga kiri. Pertanyaan yang paling mendasar adalah di mana pelajaran tentang kajian Quran itu ada? Di mana orang-orang yang bisa mengajarkan Quran sesuai dengan apa yang dialami sebagai pengalaman spiritualnya Nabi? Dan ini juga merupakan barang yang langka. Akibatnya, ya, ketika seseorang sudah merasa mengamalkan seluruh ritual agama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, sudah menjalankan sunnah katanya. Lalu dampaknya kita lihat, ternyata wajahnya menyeramkan, kata-katanya juga menyeramkan, ya. Energi yang terpancar dari wajahnya pun menyeramkan. Lalu yang terjadi adalah sikap anarkis, kekerasan terjadi di mana-mana, orang telah kehilangan kasih sayang, saudaranya sendiri bisa dibunuh atas nama keyakinan, lalu orang yang berbeda keyakinan dianggap sebagai musuh, dan itu yang kita saksikan. Dan saya yakin bahwa semua aspek-aspek yang muncul kita saksikan sebagai bentuk, ya, kekerasan itu bukan merupakan suatu dampak dari ajarannya Nabi Muhammad. Dampak dari ajaran Nabi Muhammad itu dijelaskan di ayat ini. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang mau taat dan mengikuti sunnahnya. Apa tuh sunnahnya? Liman kana yarjullah. Cara untuk kembali kepada Allah itu dulu yang paling utama. Maka dia akan memiliki ciri yang pertama, asyidda'u 'alal kufar. Bersikap tegas terhadap kufar. Apa kufar? Kufar itu artinya adalah ketertutupan. Kufar itu artinya kegelapan. Wujudnya berupa kemarahan, kebencian, kemiskinan, kebodohan, kesombongan. Itulah wujud-wujud dari kufar. Dan itu sesungguhnya yang harus menjadi konsentrasi perang kita. Karena itulah musuh-musuh kita. Musuh kita sekarang itu adalah kebodohan. Musuh kita itu sekarang adalah kemiskinan, kesombongan. Dan justru kita mengambil musuh bukan itu. Yang kita jadikan musuh sekarang ini siapa? Orang yang dianggap berbeda keyakinannya dengan kita, dan itu yang kita musuhi. Itulah kesalahan besar memahami Quran surat Al-Fat ayat yang ke-29. Asyidda'u 'alal kufar diterjemahkan bersikap keras terhadap orang kafir. Orang kafir dianggap orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ini sebetulnya akar masalah terjadinya kekerasan di negeri yang kita cintai ini. Kalau semua umat Islam, semua orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad mau melihat potret perjalanan diri Nabi Muhammad dalam berdakwah, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kearifan, karena yang disampaikan oleh Nabi adalah pencerahan. Pencerahan itu tidak pernah tersentuh. Pencerahan itu seperti bayangan bulan di dalam air. Bulannya tidak basah,
airnya tidak terkoyak. Itu pencerahan. Pencerahan bukan memaksa orang lain agar sekeyakinan dengan kita. Pencerahan bukan memaksa orang lain agar mengikuti keinginan kita. Pencerahan bukan seperti itu. Pencerahan adalah mewariskan nilai-nilai luhur untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia lahir dan batin. Sehingga ketika seseorang telah mencapai pencerahan, maka dampaknya dia menjadi ringan, mengerti akan hidup, dan kualitas kehidupannya menjadi lebih baik lahir dan batin. Kalau kita bisa menerima lahir dengan alhamdulillah tanpa ada penolakan sedikit pun, maka batinnya bisa dijamin pasti akan lebih sejahtera dan damai. Salamun alaikum bima sobartum. Maka Allah akan menyampaikan salam damai buat mereka-mereka yang sudah mencapai tingkatan spiritual seperti itu. Tidak menghukum siapapun, tidak menjudge siapapun, yang ada adalah memperbaiki diri sendiri setiap saat. Lalu dia akan menjadi orang-orang yang lebih arif, lebih bijak. Kearifan dan kebijakannya itu kemudian menular ke lingkungan terdekatnya. Menular lagi. Maka dia menjadi bernilai bagi orang lain. Jadi kalau kita ingin mengubah lingkungan, tidak usah mengubah lingkungan. Caranya adalah mengubah diri sendiri, maka ketika diri sendiri telah berubah, lingkungan dengan sendirinya pasti akan berubah. Itu namanya pencerahan.